Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salam Albani Fikar, dari mahasiswa semester 2 dari Prodi Ilmu Komunikasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengkaji kitab hadis yang berjudul Al-Mudkhal ila Ulumil Hadis, karya dari Muhammad Abdul Malik. Ya, saya mengkaji buku ini untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah studi ilmu Quran dan ilmu hadis. Oke teman-teman, jadi pada kesempatan kali ini insya Allah nanti saya akan menjelaskannya per poin ya teman-teman ya, biar teman-teman juga paham dan saya juga tidak terlalu ribet. Nah, karena buku ini uh, sangat-sangat panjang, sebanyak 200 halaman lebih, maka itu saya telah membaginya menjadi 5 poin. Poin pertama yaitu pendahuluan dan definisi ilmu hadis. Poin kedua yaitu sejarah perkembangan dan periodisasi. Poin ketiga yaitu cabang-cabang utama ilmu hadis yang berupa sanad, matan, dan kritik hadis. Lalu poin keempat yaitu tokoh-tokoh besar ilmu hadis. Lalu poin kelima adalah kesimpulan. Kesimpulan urgensi dari ilmu hadis. Oke teman-teman, mungkin kita akan memulainya dari poin yang paling pertama. Nanti akan saya bacakan secara perlahan dan kita kaji bersama-sama. Oke. Oke, sebentar ya teman-teman. Oke. Sekarang kita menuju ke definisi atau penjelasan dari apa sih itu ilmu hadis, ya. Jadi di sini saya akan membacakan satu persatu dari bukunya, setelah itu kita kaji bareng-bareng. Oke. Halo usroni fil inayati bi ulumil hadis. Kondisi zaman kita saat ini dalam hal perhatian yang diberikan kepada ilmu hadis, ya. Wa amma asruna hada fahaluhu fil i'tina bi ulumil hadis ad'afu ad'af fa inna jilla tullabunal yaum la ya'tanuna bi dhabti asma riwayah wa gharaibu alfazi mutunil hadis fatakunu qira'atuhum lil hadis qira'atan khati'atan yuktharu fiha lahnu wat tadkhif bal tara katsiran minat tullab au aktsaruhum idza qara'u ala syuyukhihim yasra'una al-qira'ah ghayatal isra' bihaitsu yakhfa ma'ahu katsiran minal huruf bal ba'dul alfaz wal kalimat wa fi dzalika wa fi dzalika adabu bil hadits an-nabawi. Isaatu adabul hadits an-nabawi. Oke, pada paragraf pertama ini kita dijelaskan oleh penulisnya keadaan dari ilmu hadis pada zaman sekarang, ya. Adapun di era kita, perhatian terhadap ilmu hadis semakin melemah dan melemah. Sebagian besar siswa kita atau mungkin generasi di bawah kita, termasuk kita mungkin ya, saat ini tidak memperhatikan keakuratan nama perawi dan kata-kata yang tidak biasa dalam teks hadis. Akibatnya pembacaan hadis mereka tidak tepat, ya. Akibatnya pembahasan hadis mereka tidak tepat dengan banyak kesalahan dan salah pengucapan. Bahkan Anda melihat bahkan kita melihat banyak atau sebagian dari eh, teman-teman kita atau mungkin adik-adik kita ketika mereka membaca kepada syekh mereka atau guru mereka, mereka tuh membaca dengan tergesa-gesa hingga banyak huruf dan bahkan beberapa kata dan frasa tersembunyi ini meleset dari arti yang sebenarnya sehingga jatuhnya takutnya nanti sebagai penghinaan terhadap hadis Nabi. Oke, selanjutnya eh, wa baqiyal an min ulumil hadits al-ihtimam bi ma'rifati fiqhul ahadits ihtimaman kabiran. Qasiran hadzal ihtimam ala fiqhu ahadits al-masail al-khalafiyah faqat min ghairi mura'atul usul ad-dirayah wa qawanin ar-riwayah wa min ghairi ilma wa ghairi ilmam bi asbab ikhtilafil fuqaha uh, bijumliha wa mufassaliha wa bidunil muhafadzati ala adabil ikhtilaf
fi masailil ilm ma'a annal muhafadhah ala hadhil umur al-arba'ah la budda minha li ma'rifati fiqhul ahadits ma'rifatan sahihatan wa qalil baina tullabi ilmul hadits man yahtam bi ma'rifatiha wa qalil baina tullab ilmul hadits man yahtam bi ma'rifatiha wa qad ammat al balwa bi riwayatil ahadits ad-dha'ifah al-munkarah wal ahadits al-matruhah as-saqitah jaziman biha wa syamalat al-ghaflah fi dzalika kullat tulab illa ma sya Allah taala ma anna alladhi rakhasa fihi al-ummah innama hiya riwayat ad-dha'if ghairal munkar munkarul matan bisighati tamrid lal jazm walam yurakhas abda'a fi riwayatil munkar wal matruhu as-saqit min ghairi bayani nakar nikaratihi wa tarhihi. Oke, pada pada paragraf kedua sampai terakhir ini, jadi buku ini tuh membahas apa yang tersisa dari ilmu hadis adalah ketertarikan yang besar untuk mengetahui jurisprudensi hadis. Ketertarikan ini terbatas pada jurisprudensi hadis mengenai masalah-masalah yang diperdebatkan saja, tanpa memperhatikan prinsip-prinsip pengetahuan dan aturan-aturan periwayatan dari hadis tersebut, dan tanpa memahami alasan-alasan perbedaan pendapat di antara para ahli hukum, baik secara rinci maupun tidak, dan tanpa menjaga etika perbedaan pendapat dalam hal-hal pengetahuan. Oke, padahal menjaga keempat hal ini diperlukan untuk mengetahui jurisprudensi hadis dengan benar, dan hanya sedikit di antara kita para pelajar yang tertarik untuk mengetahuinya. Padahal itu merupakan pengetahuan yang harus atau wajib diketahui untuk dapat mengetahui jurisprudensi hadis dengan benar. Lalu masalah meriwayatkan hadis-hadis lemah, ditolak, dan tidak sahih telah meluas dengan orang menganggapnya sebagai bukti yang pasti. Ini merupakan suatu kelalaian, dan kelalaian inilah yang telah memengaruhi hampir setiap pelajar ilmu hadis, kecuali mereka yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Namun yang diperbolehkan oleh para imam hanyalah periwayatan hadis-hadis lemah dengan redaksi yang bersifat sementara, bukan definitif. Mereka tidak pernah memperbolehkan periwayatan hadis-hadis yang ditolak, tidak sahih, atau tidak valid tanpa menjelaskan kelemahan. Jadi setiap hadis yang ingin dipublish atau yang ingin dipublikasi dan disebarkan kepada orang-orang, itu harus yang namanya memperhatikan dari apakah hadis itu sahih ataukah hadis itu dhaif. Nah, apabila hadis itu dhaif atau hadis itu mardud mungkin ya. Nah, jadi itu harus jelas yang namanya kenapa sih dia itu bisa ditolak. Kenapa sih dia itu tidak sahih? Kenapa dia itu tidak valid? Nah, jadi harus ada penjelasannya. Entah itu karena mungkin perawinya pernah berbohong atau matanya yang cacat, banyak kemungkinannya. Jadi di situ kita harus benar-benar memperhatikan tentang yang namanya verifikasi tersebut. Oke, selanjutnya halaman selanjutnya. Oke, di sini kita akan membahas hajatul ummah ila ma'rifati ulumil hadis, yaitu yang berarti kebutuhan umat ya. Kebutuhan umat kebutuhan umat kebutuhan umat Islam akan mengetahui ilmu hadis. Jadi yang namanya umat Islam tuh kenapa sih harus yang namanya paham dan mengetahui tentang perihal ilmu hadis ya. Oke, di sini kita akan membahas itu. Oke, mari kita kaji bersama. Hajatul ummah ila ma'rifati ulumul hadis fi jami'il usur ala haddin sawa ya. Jadi ilmu hadis itu, urgensi pemahaman ilmu hadis bagi seluruh umat muslim di semua zaman itu sama. Nah, mengapa? Wal waqi' annal haja ila ma'rifati ulumil hadis asy-syarif amrun la yumkinu ay yakhtalifa fihi athnan. Wa hajatul ummah ila dzalika fi jami'il usur ala haddin sawa. Bal qad tajaddadat fi asrina hadza umur wa hadathat
fatanazadat fi luzumil i'tina bihadhil ilm aktar mimma kana fil usur al-qadimah kama sa'adkuruhu ba'da qalil insyaallah taala. Oke. Di dalam buku ini dijelaskan bahwa sesungguhnya kebutuhan atau urgensi untuk memahami ilmu hadis bagi umat muslim itu adalah sesuatu yang tidak dapat disangkal ya. Dan kebutuhan komunitas muslim akan hal itu dan kebutuhan umat muslim dalam hal itu tetap sama di semua zaman. Jadi mau dari zaman dahulu, dari zaman Nabi, zaman sahabat, zaman tabiin, zaman tabiin sampai zaman sekarang, itu urgensi ilmu hadis itu sama ya, sangat-sangat dibutuhkan sebagai fondasi bagi umat Islam setelah Al-Quran. Dan juga terlebih lagi perkembangan dan cobaan baru telah terjadi di zaman kita yang telah meningkatkan kebutuhan untuk memperhatikan ilmu ini bahkan lebih dari sebelumnya. Nah, sebenarnya kan dari zaman dulu itu kan sama urgensinya sampai zaman sekarang. Nah, tapi tetap harus ada yang namanya penyesuaian zaman. Makanya di sini dia menyebutkan bal waqat tajaddadat fi asrina hada umur. Nah, tapi telah diperbaharui pada zaman kita ini. Jadi kan nggak bisa tuh yang namanya pengertian atau urgensi ilmu hadis yang pengertiannya udah dari zaman Nabi diterapkan atau diimplementasikan pada zaman sekarang. Nggak akan ada yang nyambung kan, nggak bakal ada yang ngerti. Nah, jadi ilmu hadis ini juga yang namanya mengikuti perubahan zaman ya. Lalu di sini disebutkan wa huwa ayatafakkara kullu minna syai'in wahidan annana nahtaj bi sya'ni kullu hadis illa khamsati umur. Nah, di sini disebutkan 5 poin. Kenapa sih kita tuh sangat-sangat yang namanya membutuhkan pemahaman atau pengertian terhadap ilmu hadis sebagai umat Islam. Nah, oke di sini. Yang pertama adalah dhabtu asma ussanad ala wajhil itqan. Yang kedua, tahqiqul ahwal rijalus sanad. Yang ketiga, dhabtu alfad al-matan dhabtan sahihan. Yang keempat, ma'rifatu hukumul hadits min haitsu sihhatu wad dha'fu. Yang kelima, fiqhul hadits wa ma'rifatu ma fihi min ahkami wa fawaid wa adab. Nah, jadi yang poin pertama ini saya akan jelaskan dhabtu asma ussanad ala wajhil itqan. Nah, jadi fungsi salah satu fungsinya kita memahami ilmu hadis itu adalah untuk dhabtu asma, memverifikasi secara akurat nama-nama dalam rantai transmisi hadis. Nah, jadi kita tidak bisa sembarangan yang namanya mempercayai sanad, yaitu yang seperti an Abi Hurairah, an Abi Dawud, an siapa. Nah, itu kan nggak bisa dipalsuin tuh, harus diverifikasi, nggak boleh sembarangan. Karena kalau misalkan dipalsuin nanti bisa yang namanya berubah maknanya ya. Karena yang menyampaikan berbeda, dia dengar dari siapa, terus baru berakhir di nabi. Pokoknya kalau sana tuh nanti an siapa, pokoknya berakhir an Abi Daud qala. Pokoknya nanti berujungnya, bersumbernya, ujung-ujungnya tetap ke nabi ya. Oke. Terus poin yang kedua, tahqiqu ahwal rijalus sanad. Jadi dia tugasnya yang kedua ini adalah untuk memastikan atau mentahqiq ahwal rijalus sanad, kondisi dari orang yang menyanatkannya. Jadi sanad misalkan an Abi Hurairah, an Abi Daud, an siapa, baru nanti kan ke nabi. Nah, jadi itu per orangnya itu harus yang namanya diverifikasi apakah dia orang seperti apa, apakah dia orang yang jujur, apakah dia sering meriwayatkan hadis-hadis palsu, kan nggak ada yang tahu kan. Jadi itu fungsinya. Lalu yang ketiga, dhabtu alfaz al-matan dhabtan sahihan. Nah, untuk memberi dobet atau harokat pada isi hadis dengan harokat atau tanda baca yang tepat. Karena pada zaman dahulu seperti yang kita ketahui, yang namanya kitab kuning ya tidak ada harokatnya, maka orang kan bisa saja salah menyimpulkan karena salah membaca harokat. Nah, jadi ini juga merupakan salah satu fungsinya. Lalu selanjutnya yang poin keempat, ma'rifatu hukumul hadits min haitsu sihhah wad dha'f. Nah, yang poin keempat ini adalah untuk mengetahui apakah hadis itu hukumnya sahih atau dhaif ya. Kita di situ juga harus mengkritisi tentang hukum hadis tersebut karena itu juga penting. Lalu poin kelima, fiqhul hadis ma'rifatan ma fihi min ahkami wa fawaid wa adab. Nah, jadi yang poin terakhir adalah
agar kita dapat memahami dan mengetahui perihal hukum-hukum, hukum-hukum, manfaat-manfaat serta adab itu merupakan seni ya, atau bukan, adab itu merupakan eh, mungkin seperti sejarah atau latar belakang dari hadis tersebut pada zaman tersebut kenapa bisa terjadi. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Bagi poin pertama yang merupakan pendahuluan atau definisi dari ilmu hadis. Nah, lalu oke, sebelum berpindah kepada poin kedua, di sini saya akan mencoba untuk membacakan dan menjelaskan tentang keseluruhan poin yang telah kita bahas tadi, ya, yaitu yang poin pertama ya, definisi ilmu hadis ya. Jadi intinya teman-teman, ilmu hadis itu, penulis di buku ini itu menegaskan bahwa ilmu hadis ini merupakan disiplin keilmuan yang lahir dari kebutuhan umat Islam untuk menjaga dan memahami warisan Nabi Muhammad SAW. Hadis dipahami sebagai segala sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, atau ketetapan, maupun sifat-sifat beliau. Dengan demikian, hadis tidak hanya berfungsi sebagai catatan sejarah tentang Nabi, tetapi juga sebagai sumber normatif yang menjadi dasar pembentukan hukum, etika, dan praktik keagamaan umat Islam setelah Al-Quran. Oleh karena itu, hadis memiliki posisi yang sangat strategis dalam struktur ajaran Islam. Karena posisinya hadis itu tepat di bawah Al-Quran sebelum merujuk kepada kias dan ijma. Lalu penulis juga menguraikan. Jadi penulis di kitab ini itu Abdul Malik juga menguraikan perbedaan istilah yang sering digunakan dalam kajian hadis seperti hadis sunnah, seperti hadis, sunnah, khobar, dan athar. Nah, keempat ini memiliki makna yang berbeda. Kita sebagai umat muslim tidak boleh keliru dalam mengartikannya karena bisa berakibat fatal. Nah, apa itu hadis? Hadis itu secara umum atau gampang aja nih ya. Hadis itu lebih menunjuk kepada laporan tentang Nabi. Sementara sunnah lebih mengarah pada praktik hidup Nabi sebagai teladan, dan khobar digunakan untuk menyebut berita secara umum, baik dari Nabi maupun selain Nabi atau selain beliau, misalkan sahabat Umar bin Khattab dan lain-lain. Lalu khobar digunakan untuk menyebut lalu asar sering dipakai untuk menyebut riwayat yang berasal dari sahabat atau tabi'in. Nah, oke, itulah perbedaannya. Jadi kalau misalkan hadis ada pengertiannya sendiri, sunnah ada pengertiannya sendiri, khobar ada pengertiannya sendiri, dan juga asar pun juga ada pengertiannya sendiri. Perbedaan istilah ini menunjukkan bahwa sejak awal para ulama telah berusaha melakukan kategorisasi ilmiah terhadap berbagai jenis riwayat agar tidak terjadi kekacauan dalam pemahaman sumber ajaran. Lalu ilmu hadis juga dibagi menjadi dua cabang utama. Jadi ini mungkin additional ya, tambahan dari penjelasan yang ada di buku ini, di luar buku ini. Maksudnya di luar dari yang sudah tadi kita bahas karena mungkin kurang. Oke, ilmu hadis ini dibagi menjadi dua cabang utama, yaitu ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis diroyah. Apa perbedaannya? Nah, kalau ilmu hadis riwayah ini berfokus pada aspek transmisi hadis, yakni bagaimana hadis diriwayatkan dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Siapa saja perawinya, serta bagaimana menjaga keutuhan lafaz hadis. Nah, karena yang namanya hadis itu kalau mau di eh, dioper atau diestafetkan ke generasi berikutnya itu sangat-sangat perlu diperhatikan agar maknanya tidak berubah, agar keasliannya tetap terjaga, agar keautentikannya tetap terjaga, dan agar isi sanad dan riwayatnya tetap utuh sesuai dengan yang sudah dikeluarkan pada zaman di mana awal hadis ini dikeluarkan. Nah, jadi tidak boleh berubah tuh kalau maupun dia mau berpindah tangan sejauh apapun, mau dari zaman Nabi ke zaman kita, itu tidak boleh berubah. Maka ilmu hadis riwayah itulah membahas tentang gimana sih caranya agar yang seperti tadi. Lalu ilmu hadis diroyah itu kalau ilmu hadis diroyah itu lebih menaruh perhatian pada kaidah-kaidah untuk menulis hadis, baik dari segi sanad maupun matannya, sehingga dapat ditentukan apakah suatu hadis itu dapat diterima atau harus ditolak.
Pembagian ini menunjukkan bahwa hadis tidak hanya dikumpulkan tetapi juga dianalisis secara kritis. Nah, kalau hadis dirayah itu lebih kayak gimana sih cara nulis hadis itu. Jadi gimana matannya, gimana isinya, gimana sanatnya, gimana agar hadisnya itu ditentukan apakah itu sohih atau doaif atau mardut atau segala macam. Nah, itu lebih dibahas ke ilmu hadis diroyah. Nah, dari penjelasan poin pertama ini tampak bahwa ilmu hadis bukan sekadar ilmu hafalan, melainkan ilmu metodologis, ilmu metodologis. Jadi bukan sekadar ilmu hafalan, melainkan ilmu metodologis. Ia memiliki objek kajian yang jelas, ya. Jelas akan objeknya kan berarti kan apa yang dikaji, lalu perangkat konsep yang sistematis dan tujuan yang tegas. Apa itu tujuannya? Yaitu untuk menjaga keautentikan sunnah Nabi. Dalam konteks ini, ilmu hadis berfungsi sebagai jembatan antara tradisi keagamaan dan antara tradisi keagamaan dan rasionalitas ilmiah karena ia memadukan sikap religius dengan sikap kritis terhadap sumber ajaran. Jadi kan kalau misalkan orang-orang sekuler itu kan tidak percaya akan adanya hal-hal goib, anti agama atau segala macam. Nah, ilmu hadis ini dalam Islam ini hadir sebagai jembatan, ilmu yang akan menjembatani kedua pemahaman yang sangat bertolak belakang itu. Apa itu pemahaman yang sangat bertolak belakang itu? Yaitu yang tadi ilmu tradisi agama dan rasionalitas akal ya atau rasionalitas ilmiah. Nah, oke teman-teman, mungkin cukup sekian untuk pembahasan atau kajian dari bab pertama. Oke, selanjutnya kita akan beralih pada poin kedua, yaitu membahas tentang sejarah perkembangan dan periodisasi. Oke, sebentar teman-teman ya, kita akan beralih ke halaman 135. Mungkin nanti saya akan menjelaskannya per paragraf aja ya teman-teman biar cepat dan agar efisien. Karena ini sangat banyak nih kalau misalkan saya kaji semuanya full dari halaman 135 sampai halaman 143. Nanti saya akan berusaha untuk meringkas dan menjelaskannya sejelas mungkin. Oke, kita mulai dari halaman 135. Sebentar, teman-teman. Oke, pada halaman 135 ini kita mulainya dari poin yang paragraf paling bawah. Haula usulul hadis wa mustalahihi. Oke. Jadi haula usulul hadis wa mustalahihi itu artinya pengertian tentang asal usul hadis dan terminologinya, ya. Jadi di sini kita lebih membahas ke asal usulnya terlebih dahulu ya. Ya kan asal usul kan juga termasuk sejarah toh. Oke. Apa ya? Oke. Asyartu sabiqan ila anna ma'rifatas sahih minas saqim wa tamyizi hada min dalika wa ma'rifatu maratibis sahih wa maratibis saqim huwa tamratu ulumul hadithul isnadiyah wa ma'rifatu dalika ala wajhi tahqiq kama ma'rifati ahlul fanni yatawaqqafu ala khibrati wasi'atin wa maharatin tammah fi iddati fununi hadithi fi tamamati fi fi iddati fununi hadithiyah minha ilmu asma ar-rijal bi fununiha allati aduquha wa akhtaruha ilmul jarh wa ta'dil binau'aihi. Jadi ada dua macam nih binau'aihi, ilmu usulul jarhi wa ta'dil wa ma'rifatu thiqat wa du'afa wa minha ilmu ilal hadith. Oke, sampai sini dulu ya. Saya di sini akan menerjemahkannya ya. Jadi, sebelumnya penulis di buku ini tuh telah menyatakan bahwa mengetahui hadis yang sahih dari yang lemah, membedakan keduanya dan memahami tingkat keabsahannya. Jadi kan hadis itu kan dibagi menjadi bertingkat-tingkat kan, banyak ada yang sahih, ada yang sakim, ada yang apa namanya? Ada yang mardut, ada yang ilal, ada yang cacat, sebagai macam. Nah, bagaimana cara kita
ininya cara kita menentukannya. Nah, ini ada telepon teman-teman. Maaf ya. Nah, jadi dan dan tingkat-tingkat hadis ini berbeda-beda keabsahannya atau kepercayaannya kan tergantung dia apakah itu dia sahih apakah dia doaif kan. Nah, dan kelemahan dalam periwayatan hadis adalah buah dari ilmu isnad atau rantai periwayatan. Mengetahui hal ini dengan ketelitian yang dibutuhkan oleh para ahli di bidangnya bergantung pada pengalaman yang luas dan penguasaan penuh dalam beberapa disiplin ilmu hadis, termasuk ilmu evaluasi biografi nama perawi itu. Sampai biografi perawinya pun juga dibahas. Dan dengan berbagai cabangnya, yang paling tepat dan kritis adalah ilmu kritik hadis. Nah, yang tadi yang saya bilang ada dua macam, itu merupakan asal usul atau ilmu yang sangat penting bagi untuk menunjang ilmu yang sangat penting untuk menunjang ilmu hadis. Ada dua yaitu ilmu usulul jarhi wa ta'dil yang artinya adalah uh, ilmu kritik hadis dan juga wa ma'rifatut thiqat wa du'afa dan ilmu yang membahas tentang seberapa besar sih hadis ini tuh dapat dipercaya atau seberapa besar pula hadis ini adalah yang lemah atau yang kurang dapat dipercaya. Oke. Okay? Nah, kalau misalkan yang ilmu jarh wa ta'dil, yang ilmu kritik ini dia itu mencakup prinsip-prinsip kritik hadis dan pengetahuan tentang perawi yang terpercaya dan lemah, serta ilmu tentang kekurangan hadis atau ilal. Ilal itu bisa juga diartikan sebagai kecacatan ya teman-teman ya, sebagai kecacatan atau kelemahan dari ilmu hadis. Oke lanjut. Alhamdulillah. Oke lanjut teman-teman, sebentar. Oke. Lalu al hadith yashu' biha al kathir alati awsa'uha wa aduquha ma'rifatu muttarabi wa kaifiyatul fasl fi ikhtilafi riwah wa minha ma'rifatu wujuhut tahmil wal ada wa adabud dab wasyanah wa minha ma'rifatu kutubul hadith wa ruwatiha wa nuskhiha wa maratib tilkan nus fi dhabti wal itqan wassalama minas suqta wat tahrif wat tashif wa ma ila dzalika minal fununil hadith. Nah, hadis itu memiliki banyak cabang. Yang terluas dan paling tepat adalah pengetahuan tentang orang-orang yang bingung dengan cara menyelesaikan perdebatan yang dengan cara menyelesaikan perbedaan antara perawi. Antara perawi. Termasuk pengetahuan tentang cara transmisi dan pelaksanaan serta etika pengendalian dari pelestarian dan pengetahuan tentang kitab-kitab hadis, perawinya, salinannya dan tingkat pengendalian, penguasaan dan keamanan salinan tersebut di penghilangan distorsi dan salah tafsir dan sebagainya dari ilmu-ilmu hadis. Ya. Oke. Jadi gini deh, biar gampang karena kalau misalkan dijelasin satu persatu agak ribet ya teman-teman ya. Jadi intinya pada sejarah ilmu hadis ini itu dia tuh membahas pada buku ini, pada bukunya si Abdul Malik ini, dia tuh membahas tentang sebentar ya, menjelaskan bahwa tuh Abdul Malik tuh di sini menjelaskan bahwa perkembangan hadis dan ilmu hadis berlangsung secara historis dan bertahap sesuai dengan dinamika sosial umat Islam. Pada masa Nabi, hadis ini disampaikan secara langsung kepada para sahabat melalui interaksi sehari-hari. Nah, mungkin kalau pada zaman Nabi itu yang namanya hadis tuh ya udah disampaikannya tuh apa namanya tidak menentu. Ya udah, misalkan nih Nabi lagi di pasar. Nabi lagi di pasar terus tiba-tiba turunlah hadis gitu kan. Terus Nabi menyampaikannya kepada sahabat-sahabat. Lalu ntar sahabat-sahabat tuh juga pada berkumpul di pasar untuk mendengarkan hadis Nabi tersebut. Lalu nanti ada yang mencatat, ada yang menghafal, nah, seperti itu teman-teman ya.
Jadi tidak selalu yang namanya hadis itu disampaikan oleh Nabi itu dengan resmi atau dengan ayo kumpul-kumpul, nggak mesti. Ya udah, kalau misalkan nanti mungkin Nabi ada perlakuan yang misalkan sama sahabat dilihat nih, oh ternyata bagus nih perlakuannya atau sesuai, nah ntar akan dijadikan sunnah. Karena kan yang namanya hadis itu kan tidak mesti dari kalamnya Rasul kan, dari perbuatannya, dari gerak-geriknya juga bisa, atau dari keputusannya, dari keputusan dalam menyelesaikan masalah mungkin lalu dibuat hadis kan oleh para sahabat bisa saja. Jadi luas ya teman-teman ya. Makanya hadis tuh sangat-sangat banyak sekali. Nah, para sahabat menghafal hadis dan mengamalkannya dalam kehidupan mereka. Penulisan hadis pada masa ini masih sangat terbatas karena perhatian utama tertuju pada penjagaan Al-Quran. Namun meskipun belum dibukukan secara sistematis, hadis telah hidup dalam praktik sosial dan keagamaan umat. Ya, jadi kan sebelumnya kan pasti kan sebagian dari sahabat pada masa Nabi ini masih lebih berfokus kepada pengumpulan dan pemushafan pembukuan Al-Quran. Iya nggak mesti pada zaman Nabi sih, maksudnya pada zaman Khalifah, pada zaman sahabat itu kan masih panas-panasnya baru-baru turunnya atau pembukuan atau tadwinul Quran kan. Jadi hadis tuh masih belum terlalu diprioritaskan. Tapi di sini tertulis telah hidup dalam praktik sosial dan keagamaan umat. Nah, itulah hebatnya umat Islam. Walaupun mereka masih mengurus tentang Al-Quran, tapi hadis pun tidak diabaikan. Jadi umat Islam pada zaman dahulu ini tetap mempraktikkan dalam kehidupan sosialnya dan keagamaan umat. Nah, gitu ya teman-teman ya. Lalu pada masa sahabat, oke, tadi berarti pada masa Nabi ya teman-teman ya. Berarti pada masa sahabat nih udah Nabi nih udah meninggal biasanya kalau orang-orang bilang pada masa sahabat. Nah, hadis ini mulai menyebar ke berbagai wilayah seiring dengan ekspansi Islam. Sahabat-sahabat besar berpindah ke Kufah, Basrah, Syam, dan Mesir, membawa serta riwayat hadis yang mereka terima dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada fase ini muncul sikap kehati-hatian dalam meriwayatkan hadis karena para sahabat menyadari tanggung jawab besar dan dalam menyampaikan ajaran Nabi. Mereka tidak sembarangan meriwayatkan hadis tanpa memastikan keakuratan sumbernya. Dari sinilah muncul embrio seleksi perawi. Nah, jadi inilah awal mula ada seleksi perawi karena semakin berkembang zaman, semakin pesat juga, semakin luas hadis menyebar karena sahabat-sahabat Nabi pun pada nyebar ya ke negara-negara selain Makkah dan Madinah seperti ke Kufah, Basrah, Syam, dan Mesir. Maka dari itu agar tidak sembarangan dibutuhkan yang namanya seleksi perawi. Nah, maka dari itu karena adanya seleksi perawi ini inilah yang berawal dari yang namanya eh, apa kenapa sih hadis itu ada yang sohi, kenapa sih hadis itu ada yang doif. Nah, itulah berawal dari sini semuanya. Nah, lalu kita memasuki kepada masa tabiin. Nah, pada masa tabiin ini kan berarti kan lebih lama lagi kan setelah masa sahabat kan lebih eh, lebih pesat lagi perkembangan zamannya. Nah, otomatis kebutuhan akan sistem yang lebih teratur itu semakin kuat karena zaman semakin berkembang pesat gitu loh. Nah, jumlah perawi semakin banyak dan wilayah Islam semakin luas. Di sisi lain, mulai muncullah tuh hadis-hadis palsu yang didorong oleh kepentingan politik, fanatisme kelompok, atau kepentingan pribadi. Kondisi ini mendorong para ulama untuk mengembangkan konsep sanad secara sistematis, yakni mencantumkan rantai perawi setiap kali sebuah hadis disampaikan. Sanad menjadi alat kontrol untuk melacak asal-usul hadis. Nah, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, semakin berkembangnya zaman tuh pasti ada aja yang hal-hal yang baru ada aja. Nah, contohnya pada Mas Tabiin. Nah, karena ini hadisnya itu sudah semakin banyak, jumlah perawinya semakin beragam, semakin banyak dan wilayah Islamis semakin luas, maka ada aja tuh antek-antek, ada aja nih antek-antek yang membuat hadis-hadis palsu hanya untuk kepentingan politik, fanatisme kelompok atau kepentingan pribadi ya. Jadi mereka tuh mengambil celah, mengambil kesempatan dalam kesempitan untuk memakai peluang masa-masa perkembangan hadis ini untuk membuat hadis palsu untuk keuntungan pribadi ya. Lalu pada periode tadwin atau kodifikasi, tadwin ini dapat juga diartikan sebagai pengelompokan ya teman-teman ya, atau
ya dikelompokkan lah biar lebih tertib. Hadis ini mulai dibukukan secara resmi dalam bentuk kitab. Nah, di sini baru dibukukan. Jadi kebayangkan gimana masa-masa lalu itu yang namanya hadis itu masih ditulis di sebelum ada kertas, mungkin ditulis di pelepah kurma atau di batu, diukir, atau mungkin sudah ditulis di kertas tapi masih terpisah-pisah kan. Maka sangat-sangat susah ya zaman dulu ya. Maka kita harus sangat-sangat menghargai lah yang namanya perjuangan sahabat-sahabat dan tabiin-tabiin pada zaman dahulu. Nah, oke lanjut. Pada periode Tadwin, hadis ini mulai dilakukan hadis ini mulai dibukukan secara resmi dalam bentuk kitab. Pemerintah dan para ulama bekerja sama mengumpulkan hadis-hadis Nabi agar tidak hilang dan tidak bercampur dengan riwayat palsu, ya. Lalu dari periode ini lahirlah karya-karya besar yang menjadi rujukan hingga sekarang. Proses kodifikasi atau proses tadwin ini sekaligus menandai transformasi hadis dari tradisi lisan menjadi tradisi tulisan. Nah, yang tadinya hadis itu hanya dihafal oleh sahabat karena urgensinya semakin meningkat dan zaman semakin berkembang pesat, jadi hadis ini lama-lama harus yang namanya ditulis agar tidak dipalsukan. Sampai-sampai para ulama kerjasama mengumpulkan hadis-hadis Nabi bersama pemerintah, ya. Saking yang namanya pentingnya. Lalu perkembangan periode kritik dan penyempurnaan. Oh, ini berarti periode selanjutnya nih setelah periode tadwin. Kan tadi kan yang pertama kan periode sahabat, periode tabiin, periode tadwin, lalu yang terakhir adalah periode kritik dan penyempurnaan. Nah, di sini kan sudah dibukukan semua nih. Nah, tapi ini mungkin ada para ulama yang sifatnya kritis atau mereka tuh skeptis, tidak menerima kabar kecuali telah mengetahui yang namanya kebenarannya. Maka itulah muncul periode kritik dan penyempurnaan. Jadi yang namanya hadis itu tidak hanya dikritik sembarangan, tidak. Tapi yang namanya hadis itu dikritik. Nah, setelah dikritik ada yang namanya penyempurnaan. Jadi dikritik nih, dicari kurangnya apa. Setelah ketemu kurangnya apa, baru disempurnakan. Maka dari itu pada fase ini para ulama tidak hanya mengumpulkan hadis, tetapi juga mengembangkan kaidah-kaidah untuk menilai kualitasnya. Di sini kualitas hadis mulai diuji. Nah, lalu lalu disinilah ilmu jarh wa ta'dil atau ilmu tentang cacat tersembunyi dan klasifikasi hadis menjadi sahih, hasan, dan doif mulai disusun secara sistematis. Periodisasi ini menunjukkan bahwa ilmu hadis adalah hasil proses intelektual yang panjang dan terus berkembang sesuai tantangan zaman. Oke teman-teman, jadi pada periode kritik dan penyempurnaan ini barulah dimulainya klasifikasi hadis menjadi sohi, hasan, doif dan lain-lain ya teman-teman ya. Karena tidak lama-lama tuh tidak bisa sembarangan yang namanya kita tuh tidak bisa sembarangan kita tuh dapat percaya terhadap hadis kan. Bisa aja perawinya itu bohong atau perawinya itu sering berbuat dosa mungkin atau hafalannya lemah. Nah, maka itulah dibuatnya ilmu jarh wa ta'dil untuk mengklasifikasikan hadis-hadis tersebut. Oke, teman-teman. Itu merupakan poin kedua. Oke, kita akan lanjut ke poin ketiga ya, teman-teman ya. Poin ketiga. Nah, poin ketiga itu membahas tentang cabang-cabang utama ilmu hadis yang berupa sanad, matan, dan kritik hadis. Sebentar.
Sudah teman-teman, salah halaman. Nah, oke. Lanjut ke poin ketiga. Istikhrajul hadits. Idza aradna an nastakhrija haditsan min kutubil hadits fayumkinu an nastakhrijahu wa nakshifu anhu bi ahadit tariqati khamsah. Fatilkat turuq kama yali. Al-kashfu anil hadits bi ma'rifati ma'anil hadits wa madmunihi. Al-kashfu anhu bi ma'rifati sahabi alladhi rawahu. Al-kashfu an bi i'anati al-itraf. Al-kashfu anil hadits bi ma'rifati awwalihi. Al-kashfu anhu bi i'anatil faharisil mu'jamah. Nah, wa atahaddatu fi ma yali bla 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 bla. Nah, oke, di sini penulisnya menjelaskan tentang istikhrajul hadis, ekstraksi hadis, atau kalau misalkan bagaimana sih kalau mau mengeluarkan hadis. Nah, jika kita ingin mengambil hadis dari kitab-kitab hadis, kita tuh dapat mengambilnya dan mengungkapnya. Jadi ini lebih ke eh, gimana caranya menggunakan hadis, bukan cara ini ya, bukan cara meriwayatkan hadis, Kak. Bukan cara meriwayatkan hadis ya. Ini lebih ke gimana sih cara apabila kita tuh ingin mengambil hadis dari kitab-kitab hadis untuk menjadikannya marja atau referensi ya mungkin ya. Nah, yang pertama-tama tuh kita harus mengungkap hadis melibatkan pemahaman makna dan isinya. Jadi kita harus paham makna dan isinya. Lalu yang kedua, hal itu dapat terungkap karena kita tuh harus mengenal sahabat yang meriwayatkannya, ya. Terus yang ketiga, hal itu terungkap dengan bantuan buku-buku milik partai-partai tersebut. Mungkin yang dimaksud partai ini kelompok-kelompok kelompok-kelompok sahabat ya teman-teman ya. Lalu yang keempat, hadis itu diturunkan dengan mengetahui permulaannya, dan yang kelima, al-kashfu anhu bi anadil faris al-mu'jamah. Nah, dapat diungkap juga dari daftar isi hadis tersebut, daftar isi dari buku hadis tersebut. Oke, lanjut, tidak terlalu penting ya ternyata. Enggak teman-teman. Oke teman-teman, karena di buku ini tuh saya belum menemukan nih yang menjelaskan tentang sanad, matan, apalagi nih sanad, matan, cabang-cabang nih sanad, matan, dan kritik hadis secara gamblang teman-teman. Jadi saya masih agak-agak bingung juga nih yang mana isinya. Tapi di sini saya juga udah meresearch tentang buku ini. Mungkin saya akan menjelaskannya dengan ini aja ya, dengan khusus poin ini saya akan menjelaskannya dengan bahasa saya sendiri aja nih yang sudah saya buat. Nah, pokoknya setelah saya research teman-teman ya, karena di buku ini sangat sulit untuk menemukan yang membahas sanad matan dan kritik hadis. Di sini saya telah mengambil kesimpulan atau mengambil ringkasan pemahaman bahwasannya dalam pembahasan cabang-cabang ilmu hadis, Abdul Malik menekankan bahwa hadis itu harus dikaji dari dua sisi utama, yaitu sanad dan matannya. Nah, kedua sisi ini tuh yang paling utama ya teman-teman ya. Yang pertama, dikaji dari segi sanad, atau yang tadi yang telah saya terangkan ya, an Abi Hurairah, hadis ini dari siapa, dari siapa, dari siapa, rantai sanadnya gimana, dan dari matannya. Matan itu adalah isi dari hadis. Nah, ilmu sanad itu berfokus pada rantai periwayatan hadis, ya, rantai periwayatan hadis. Yakni siapa saja orang-orang yang menyampaikan hadis dari generasi ke generasi. Para ulama menilai setiap perawi dari segi kejujuran atau adalah dan kekuatan hafalan atau babet. Mereka juga meneliti apakah sanad tersebut bersambung atau terputus. Dari kajian ini lahirlah ilmu jarh wa ta'dil dan ilmu biografi perawi, tarikh al-arwat, ya. Jadi para ulama itu menilai perawi itu dari segi apa aja sih?
Yang pertama tuh bisa dari segi kejujuran dan juga dari segi hafalan. Maka itu bisa saja nih yang sebelumnya hadisnya sahih karena nanti pas dipelajari biografi dari perawinya itu ketahuan dia ternyata hafalannya doif atau lemah ya, maka bisa saja hadis itu turun pangkat ya dari sahih menjadi apa gitu kan, hasan misalkan kan. Nah gitu ya teman-teman ya. Jadi pentingnya mempelajari biografi perawi dan juga ilmu kritik hadis itu agar dapat menilai hadis secara komprehensif. Nah, sementara itu ilmu matan mengkaji isi teks hadis ya. Matan ini tuh berfokus kepada isi teks hadis. Sebuah hadis itu tidak hanya dapat diterima karena sanadnya kuat, tetapi juga harus diuji maknanya. Jadi keseluruhan nih kalau hadis jadi nggak bisa kalau sanadnya kuat doang tapi matannya jelek itu nggak bisa ya teman-teman. Nah, ulama tuh memeriksa apakah matan hadis sesuai dengan Al-Quran, tidak bertentangan dengan dan tidak bertentangan dengan hadis yang lebih kuat. Jadi yang namanya isi hadis itu tidak boleh yang namanya bertentangan dengan Al-Quran, teman-teman. Dan juga tidak boleh bertentangan dengan hadis sebelumnya yang lebih kuat. Karena dalam hadis ini juga ada yang namanya eh, apa namanya? Pokoknya ada ilmu hadis yang itu dia tuh kalau misalkan ada hadis ada pokoknya kayak perbaruan hadis dari hadis mungkin isinya sama tapi zaman dikeluarkannya beda ya teman-teman. Nah itu teman-teman. Lalu eh, serta tidak mengandung makna yang mustahil secara rasional atau bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar agama. Dengan demikian kritik hadis tidak hanya bersifat formal tetapi juga substansial. Nah, gabungan antara kajian sanad dan matan melahirkan tradisi kritik hadis atau naqd al-hadis. Kritik hadis bertujuan untuk menunjukkan kualitas sebuah hadis secara menyeluruh. Dalam proses ini digunakan berbagai cabang ilmu seperti takhrijul hadis, yang tadi yang telah kita bahas yang takhrijul hadis yaitu menelusuri sumber-sumber hadis dalam kitab-kitab klasik serta ilmu ilal al-hadis untuk menemukan kata tersembunyi yang tidak tampak secara lahiriah. Kritik hadis menjadi puncak dari metodologi ilmu hadis. Nah, jadi tadi yang istikhrajul ilmu hadis itu yang telah kita bahas yang di atas tadi itu fungsinya tuh untuk menelusuri sumber-sumber hadis yang tadi ada 5 cara ya teman-teman ya. Lalu cabang-cabang ini menunjukkan bahwa ilmu hadis itu memiliki struktur keilmuan yang kompleks dan matang. Ia tidak hanya mengandalkan kepercayaan, tetapi juga analisis, verifikasi, dan evaluasi. Dalam perspektif modern, metode ini dapat disamakan dengan kritik sumber dalam ilmu sejarah atau validasi data dalam ilmu sosial. Hal ini membuktikan bahwa peradaban Islam telah mengembangkan sistem ilmiah yang maju dalam menjaga keaslian tradisi keagamaannya. Jadi, yang namanya hadis ini tuh tidak hanya dianalisis saja, ya, tidak hanya dibentuk lalu dianalisis oleh ulama, tidak, tapi juga melalui tahap verifikasi dan evaluasi. Jadi setelah nanti diverifikasi mungkin ada yang kurang, barulah masuk ke tahap pengevaluasian untuk menyempurnakan isi matan atau mungkin sanad yang ada di dalam hadis tersebut. Oke teman-teman, itulah sekian poin ketiga. Lalu mungkin kita bisa lanjut ke poin keempat ya teman-teman ya. Di sini poin keempatnya itu adalah tokoh-tokoh besar ilmu hadis ya. Jadi di sini kita akan mempelajari beberapa saja ya teman-teman karena sangat banyak sekali tokoh-tokoh ilmu hadis pada zaman dari zaman sahabat sampai zaman Nabi. Oke, di sini tertera sangat banyak nama-nama perawi atau tokoh-tokoh besar ilmu hadis. Contohnya seperti Al-Muwatta, Abu Yusuf Al-Kufi, lalu ada Imam Asy-Syafi'i, lalu ada eh, Waqi'u bin Har Waqi'u bin Har Waqi'u bin Jarrah, lalu ada Imam Bukhari, lalu ada Imam Muhammad bin Syuja' As-Salji, lalu juga eh, ada Ibnu Majah wa Abi Daud, Abi Hatim, At-Tirmidzi wa Nasai wa Ibnu Qazimah alladzi tatarawahu wafiyatu. Banyak teman-teman. Kalau di scroll ke bawah lagi sangat-sangat banyak. Ada apa lagi nih? Eh ada Hanafi, ada Imam Hanafi, ada hadis Hanafiyah dan segala macam teman-teman. Nah, di sini saya telah mengambil contoh sedikit aja teman-teman ya. Mungkin
Saya akan menyebutkan beberapa saja seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Ali ibnu Al-Madini, Yahya ibnu Ma'in, dan Ahmad bin Hambal. Ya lima, kurang lebih lima ya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Ya lima. Oke teman-teman, agar gampang ya saya akan menjelaskannya memakai bahasa Indonesia saja ya teman-teman. Karena sangat banyak sekali nih di kitab ini. Nah di sini saya sudah menyeleksi yang bagus-bagus dan yang mungkin yang tokoh paling terkenal lah oleh kita. Nah oke, penulis di dalam buku ini yaitu Abdul Malik menyebutkan beberapa tokoh utama yang menjadi pilar ilmu hadis seperti Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Ali ibn Ibnu Al-Madini, Yahya ibnu Ma'in, dan Ahmad bin Hambal. Nah, tokoh-tokoh ini tuh dikenal karena ketelitiannya yang luar biasa dalam menilai hadis dan perawinya. Mereka menetapkan standar yang sangat ketat dalam menerima hadis sehingga tidak semua riwayat dapat masuk ke dalam kitab-kitab mereka. Jadi tidak sembarangan riwayat palsu atau riwayat yang abal-abal dapat masuk ke kitab mereka karena mereka termasuk orang yang sangat-sangat teliti ya. Lalu Ahmad bin Hambal berperan penting dalam Yang pertama adalah Imam Bukhari, teman-teman. Tokoh pertama adalah Imam Bukhari. Nah, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Oke, sekaligus dua. Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, misalkan Imam Bukhari dan Imam Muslim menyusun kitab hadis dengan seleksi yang sangat kuat terhadap sanad dan perawi. Mereka tuh tidak hanya mengumpulkan hadis tapi juga menyaringnya berdasarkan kriteria ilmiah yang jelas. Nah, kalau Ali Ibnu Al-Madini dan Yahya Ibnu Ma'in dikenal sebagai ahli kritik perawi yang berani menyatakan kelemahan seorang perawi meskipun ia terkenal secara sosial. Hal ini menunjukkan adanya etika ilmiah yang kuat dalam tradisi hadis. Nah, kalau si Imam Bukhari dan Muslim kan teliti ya, lebih ke teliti kan. Dan kan kalau si sedangkan kalau si Imam sorry, sedangkan kalau Yahya Ibnu Ma'in dan juga Ali Ibnu Al-Madini itu lebih terkenal dengan kritiknya. Jadi mereka tuh tidak takut atau tidak gentar ya terhadap perawi-perawi yang merewatkan. Mereka tuh berani menyatakan yang namanya kelemahannya tanpa ada rasa nanti takut ini takut apa nah enggak, mereka tuh lebih mengutamakan hadis. Jadi mereka belak-belakan lah, mereka berani menyampaikan kritiknya secara belak-belakan walaupun perawinya tersebut itu terkenal secara sosial ya. Lalu uh, Imam Ahmad bin Hambal berperan penting dalam menjaga hadis sebagai sumber ajaran yang hidup di tengah masyarakat. Ia itu tidak hanya menulis dan meriwayatkan hadis teman-teman, tetapi juga mempertahankan otoritas sunnah dalam menghadapi tekanan politik dan teologis. Nah, dengan demikian, para tokoh ini tidak hanya ilmuwan, tetapi juga menjaga tradisi keagamaan. Nah, keberadaan tokoh-tokoh besar ini menunjukkan bahwa ilmu hadis dibangun oleh jaringan intelektual yang luas dan disiplin. Mereka membentuk komunitas ilmiah yang memiliki standar objektivitas dan integritas atau keutuhan. Dari tangan mereka lah lahir sistem kritik hadis yang menjadi warisan intelektual Islam hingga sekarang. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian yang poin keempat. Lalu kita setelah ini akan langsung beralih ke poin kelima, yaitu kesimpulan. Terakhir ya teman-teman ya, kesimpulan. Oke, bentar. 195. Sebentar teman-teman. Sudah habis. Halaman 195. Nah, ini dia teman-teman. Kesimpulannya ya, sebentar. Hup. Oke teman-teman, mari kita kaji bersama-sama ininya. Mungkin baca cepat aja teman-teman ya. Baca cepat aja. Qararatu asyratu al-ihya qiraratu asyratul ihya ulumul hadith
Wa ba'da hadzal tamhid al-yasir a'udu fa aqulu. Nah, di sini eh, setelah pengantar singkat ini saya kembali untuk mengatakan ya. Jadi di sini tuh penulisnya tuh meringkas semua buku ini ke dalam 10 poin ya. Dan penulisnya juga memberikan keputusan juga opini ya atau pendapat dia untuk menghidupkan kembali ilmu hadis. Oke, yang pertama ada tamit awalan ya, langsung awalan. Inal aslaha liyakuna mahallan li dirasatil ulumil asliyah fit tafsir wal hadith wa nahwa wal jami'ul azhar li'annahu inna ma yumkinu hunaka rabtu durusul hadith wa nahwihi bima ba'da salawat min fajr wa zuhur wa asar wa nahwa dzalika min ghairi hajati ila jarasin au buqin au safarah au tabel. Nah, di sini penulis itu menjelaskan bahwa yang poin pertama, tempat yang paling tepat untuk mempelajari ilmu-ilmu asli dalam penafsiran hadis dan sejenisnya adalah Masjid Al Azhar atau kampus ya yang ada di Mesir tuh, yang Kairo, di Kairo Mesir, karena hanya di sanalah pelajaran hadis dan pelajaran setelah sholat subuh, zuhur, dan asar dapat dirangkai tanpa perlu bel, klakson, peluit, atau genderang. Di dalamnya juga dipertimbangkan keagungan pelajaran dan terjaganya ketenangan. Oke, terus yang kedua, Sanian, benar. Sanian, oke. Sanian, ya'uddu qa'atu fil azhar asy-syarif lil buhut tajma'u ashtad al-kutub al-muta'alliqah bil hadits wa ulumu bisyra' wal istinsakh wal qusur min kitabatil gharb wasyarq itakunu tahta ai. Oh, jadi di sini tuh Abdul Malik tuh lebih menjelaskan kepada ini ya, dia banyak menyebut tentang kampus Al Azhar ya. Nah, di poin kedua ini dia menyebutkan sebuah aula didirikan di Al Azhar untuk penelitian yang mengumpulkan berbagai buku yang berkaitan dengan hadis dan ilmu-ilmunya melalui pembelian, penyalinan dan fotografi di perpustakaan di barat dan timur untuk digunakan oleh para peneliti dari kalangan profesor dan mahasiswa. Nah, nah, di Al Azhar pun wa inna taqriri iftitahi tilkal qa'ah al qasah bla 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 bla. Uh, nah, ya'malu kashfu syamil an kitab al mutakhayyarah fil hadith wa ulumul hadith al wajib ihdaruha ila tilkal qa'ah min amsali at-tamhid syarhul muwatta li ibni abdul barri al qabas asyarhul muwatta li abi bakri bin al urbi wa rijalul bukhari lil baji wa syarhi jami'it tirmidzi li ibni sayyidin nas wa takmilatu li zainil awaqi wa syarh ibni ruslan lisanani abi dawud. Nah, buku-buku ketika memutuskan untuk membuka aula di Al Azhar, membuka auditorium tempat berkumpul di Univ Al Azhar pun sebelumnya pun juga dilakukan survei komprehensif terhadap buku-buku pilihan tentang hadis dan ilmu hadis yang harus dibawa ke aula tersebut ya. Di antaranya seperti buku At-Tamhid, Al-Muwatta, Al-Qabas, dan lain-lain. Ya, teman-teman ya. Jadi eh, di sini dia juga menyebutkan banyak kitab-kitab hadis ya yang dipelajari atau diteliti di Univ Al Azhar. Nah, lalu oh di sini dia mungkin ini teman-teman dia lebih membahas kepada gimana sih caranya menghidupkan ilmu hadis ya. Tapi di sini dia juga menyebutkan jadi kurang komprehensif ya kesimpulannya di buku ini. Dia juga menyebutkan tuh lebih banyak menyebutkan seperti ke kampus Universitas Al Azhar. Nah, jadi mungkin saya menjelaskannya dengan
bahasa sendiri saja teman-teman, karena mungkin ini kesimpulannya kurang komprehensif ya, dia lebih ke 10 poin ini. Nah, pokoknya gampangnya gini teman-teman ya, kesimpulan urgensi ilmu hadis itu eh, penulis menegaskan bahwa ilmu hadis itu memiliki urgensi yang sangat besar karena berfungsi sebagai penjaga sunnah Nabi dari pemalsuan dan penyimpangan. Tanpa ilmu hadis, umat Islam tidak memiliki alat untuk membedakan antara hadis yang benar dan hadis yang palsu. Hal ini akan berdampak pada kesalahan dalam memahami ajaran agama dan menetapkan hukum Islam. Nah, ilmu hadis juga menjadi fondasi bagi ilmu-ilmu Islam lainnya, seperti fikih, tafsir, dan akidah. Banyak hukum dan ajaran Islam yang bersumber dari hadis, sehingga keabsahan atau kepercayaannya atau kebenarannya harus dijamin terlebih dahulu melalui metode ilmu hadis. Dengan kata lain, ilmu hadis merupakan ilmu penyangga bagi keseluruhan bangunan keilmuan Islam. Nah, lalu penulis juga menunjukkan bahwa ilmu hadis mencerminkan keunggulan peradaban Islam dalam menjaga tradisi intelektualnya. Nah, makanya dia tuh nyebutin 10 poin ini, teman-teman nih. Ia memperlihatkan bahwa umat Islam tidak hanya menerima ajaran secara dogmatis, tetapi juga mengembangkan sistem kritik dan verifikasi. Dalam konteks ini, ilmu hadis dapat dipahami sebagai sistem perlindungan epistemologis atau pengertian ya. Pengertian epistemologis kan lebih ke pengertian dan pengetahuan, yakni sistem yang menjaga kebenaran sumber pengetahuan agama, yakni sistem yang menjaga kebenaran sumber pengetahuan agama. Dengan demikian, urgensi ilmu hadis tidak hanya bersifat religius, tapi juga historis dan intelektual. Abdul Malik memastikan bahwa sunnah Nabi tetap terjaga dari generasi ke generasi, sekaligus menunjukkan bahwa Islam memiliki tradisi ilmiah yang kuat dalam mengelola sumber ajarannya. Oke, teman-teman, mungkin cukup sekian kelima poin yang dapat saya jabarkan ya teman-teman dalam buku ini, dan mungkin pada bagian kesimpulan ini saya kurang paham ya teman-teman karena akhirnya saya membuat ringkasan tersendiri karena di sini dia lebih ke menyebutkan 10 poin untuk menghidupkan kembali ilmu hadis ya, melainkan kesimpulan komprehensif dari buku ini. Maka dari itu tadi saya membacakannya dengan membuat kesimpulan inilah, membuat kesimpulan bukan kesimpulan yang lain ya teman-teman. Pokoknya kesimpulan yang lebih fleksibel dan lebih komprehensif dibandingkan buku ini ya. Jadi saya juga mencarinya di internet kan terhadap saya juga meresearch tentang Abdul Malik dan tentang buku ini, dan keluarlah penjelasan dari kesimpulan tersebut ya. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf ya teman-temannya kalau ada penjelasan yang kurang jelas atau masih mungkin kurang sesuai dengan isi buku, karena yang namanya buku klasik atau kitab kuning itu tidak dapat sepenuhnya dipahami secara betul-betul ya, harus ada penafsiran sendiri dari pengkajinya. Oke, mungkin cukup sekian teman-teman, terima kasih yang sudah menonton. Mungkin cukup sekian, saya Selamat Albani Fikar pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.